Pak Arief Gunadi nanti, maka program-program yang belum tuntas akan dituntaskan. Pertanyaan kedua dan yang terakhir, penyiasan siapa yang pantas dan layak untuk memimpin Kota Bengkulu 1 tahun ke depan sebagai PJ adalah Bapak Arief Gunadi, Sekda Kota Bengkulu. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Kami PES, Ormas, dan LSM Bersatu Bengkulu. Yang dua ada. Iya, sudah pesan kalau tadi kan. Udah ini nah. Kita sini lah ya. Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah breaking news. Bukan terus kenapa? Bagi-bagi di sini. Boleh nggak? Oh caleg bukan, capres bukan, terus apa urusannya? Sedekah aja Pak ya? Bilang kalau nggak mau sudah. Iya, kita ngobrol Dimulai dari kedudukan yang tidak legitimate penjabat wali kota, Arief Gunadi diperkirakan akan menghadapi banyak masalah dalam pemerintahan di Kota Bengkulu. Tudingan legitimasi rendah, bahkan tidak legitimate karena keberadaan Arief Gunadi menduduki penjabat wali kota Bengkulu tidak ada yang mengusulkan dari daerah. DPRD Kota Bengkulu tidak mengusulkannya, juga Gubernur Bengkulu pun tidak ada nama Arief Gunadi. Perdebatan persoalan ini wajar karena Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melalui surat nomor 2.1/3/3735, SJ tanggal 21 Juli tahun 2023, meminta Gubernur Bengkulu untuk dapat mengusulkan nama calon penjabat Bupati dan Wali Kota dan disampaikan ke Mendagri paling lambat tanggal 29 Agustus tahun 2023. Kita mengatakan demikian. Jadi kita akan membuka mekanisme memerintah masukan kepada DPRD untuk gubernur kepada DPRD provinsi 3 nama, terserah mereka mau berapa nama, yang penting kita minta masukan. Kemudian untuk bupati, Inilah dasar Gubernur Bengkulu mengusulkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Lalu proses penjaringan itu dilakukan dari bawah, antara lain secara kelembagaan DPRD Kota Bengkulu melakukan penjaringan calon penjabat yang dimaksud. Kemudian muncul 6 orang nama, yaitu Safriandi, Atisar Sulaiman, Edward Hevi, Arief Gunadi, Karmawanto, dan Fitriani Badar. Di sisi lain Presiden Joko Widodo dinilai perlu turun tangan mengatasi terkait penolakan pejabat PJ Wali Kota menurut Alfa Tommy Ketua Forum Wartawan LSM dan Ormas Bersatu Bengkulu. Karena permasalahan ini menurut Alfa Tommy masih banyak menyisakan masalah. Dan Gubernur Bengkulu hendaknya agar cepat merespon yang terjadi tersebut. Menulis surat ke Mendagri agar mengevaluasi kembali terkait PJ Wali Kota Bengkulu ini. Di lain pihak Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, Johermansyah Johan mengatakan, permasalahan persetujuan pemerintah provinsi untuk melantik PJ Wali Kota tak bisa dianggap sepele. Apalagi, untuk tahun ini. Sementara itu, pada tahun 2023, ada 115 kabupaten dan 38 kota. Presiden mestinya jangan menganggap sepele soal ini. Harus turun tangan menurut saya. Karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang pimpin presiden, ujar Johermansyah ketika dihubungi media. Ia pun mengatakan, penolakan pelantikan yang muncul terjadi akibat tidak adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pemenuhan jabatan kepala daerah. Aturan mengenai penunjukan PJ Kepala Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Pilkada. Berdasarkan aturan tersebut, jabatan bupati atau wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2. Sementara itu, mekanisme terkait hanya dijelaskan bahwa gubernur dapat mengajukan 3 nama kepada Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, atau pihak Kemendagri dapat menunjuk pejabat setingkat di jajaran pemerintah pusat. Coba menerbitkan peraturan pelaksanaan yang lebih jelas, lebih rinci, sesuai prinsip demokrasi, lebih transparan, akuntabel, ucap dia.
angkat PJS ya, pejabat kepala daerah sementara di 138 karena kepala daerah yang jadi petahana kan maju sehingga biar Setali tiga uang, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai penolakan beberapa gubernur untuk melantik PJ Bupati atau Wali Kota usulan Kemendagri terjadi karena pemerintah pusat tidak segera membuat aturan teknis mekanisme pemilihan pejabat kepala daerah. Direktur KPPOD Arman Suparman mengatakan, pemerintah pusat tidak menjalankan putusan MK yang memandatkan pembentukan aturan teknis untuk pengisian jabatan kepala daerah. Sampai hari ini regulasi teknisnya belum dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah, ujarnya. Dikutip dari Kompas, pembentukan aturan teknis terkait pengisian PJ Kepala Daerah merupakan amanat dari putusan MK nomor 67, PUU XX 2022. Arman menyampaikan, pembentukan aturan teknis pengisian PJ Kepala Daerah menjadi penting agar mekanisme pemilihan bisa transparan dan akuntabel. Dan benar-benar jelas siapa yang diusulkan, siapa yang menggantikan, dan siapa yang mengangkat, kata dia lagi. Alhasil 3 nama yang akan diusulkan ke Mendagri, maka DPRD Kota Bengkulu melakukan mekanisme voting terhadap 6 orang calon tersebut. Hasil voting, sesuai dengan perolehan suara tertinggi pertama, kedua dan ketiga, maka nama Safriandi, Atisar Sulaiman dan Karmawanto yang diberita acarakan untuk diusulkan DPRD Kota Bengkulu ke Mendagri sebagai calon penjabat wali kota tersebut. Sementara Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, mengusulkan 3 nama yaitu 1. Safriandi, 2. Edi Susanto, 3. Sumarno. Artinya hanya 5 nama yang diusulkan dari daerah Bengkulu untuk calon penjabat wali kota dimaksud, dan tidak ada nama Arief Gunadi. Disinilah perdebatan yang cukup alot di tengah masyarakat Bengkulu. Berbagai spekulasi pun muncul, bahwa nama Arief Gunadi dibawa oleh Helmi Hasan melalui pejabat di salah satu kementerian di pusat. Karena menurut sumber, banyak sekali kepentingan Helmi Hasan yang harus diamankan setelah dia tidak lagi menjadi wali kota Bengkulu. Dan orang yang dipercayanya itu adalah Arief Gunadi. Dan hal ini tentu berkesesuaian dengan rekam jejak digital yang beredar sebelumnya tentang penyampaian Helmi Hasan terhadap keinginannya bahwa Arief Gunadi harus jadi penjabat wali kota. Nasib program-program Bengkulu nanti Pak. Maka saya katakan, pemimpin itu bukan hanya meninggalkan fisik bangunan, tapi harus memastikan keberlangsungan kepemimpinan setelahnya. Maka kalau ditanya kepada Helmi Hasan siapa yang pantas dan layak untuk memimpin kota Bengkulu 1 tahun ke depan sebagai PJ, adalah Bapak Arief Gunadi selaku pemimpin. Mohon doanya. Bagi masyarakat kota Bengkulu sesungguhnya yang dibutuhkan adalah transparansi prosesnya. Dan hal itu telah dibuktikan oleh DPRD Kota Bengkulu dan Gubernur Bengkulu. Dan orang yang terpilih, lalu diusulkan sebagai calon penjabat itu sudah diyakini mempunyai kecakapan dan terbebas dari tudingan kepentingan untuk mengamankan kebijakan pejabat wali kota sebelumnya. Pertanyaannya sekarang, bahwa Arief Gunadi yang ditunjuk oleh Mendagri dengan legitimasi yang rendah, bahkan tidak memiliki legitimasi di tengah masyarakat, akan mampukah menyelesaikan persoalan kota Bengkulu yang penuh dengan problem? Bukankah persoalan kebijakan wali kota sebelumnya cukup banyak yang sudah mencuat? Antara lain, yang sudah beredar dan diberitakan oleh media mainstream dan online terkait dengan indikasi penyelewengan yang telah ditangani penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Pada berita Bengkulu Express, mengungkapkan kejati lidik dugaan SPJ fiktif BPKAD Kota Bengkulu. Kemudian Tuntas Online.com memberitakan Komisi 2 DPRD Kota sidak sejumlah hasil pembangunan jalan di Kota Bengkulu. Diduga pengerjaan jalan yang bernilai 38 miliar rupiah itu dikerjakan asal-asalan. Termasuk dugaan markup, pembebasan lahan di beberapa titik lokasi dalam Kota Bengkulu. Informasinya sudah dimasukkan oleh berbagai pihak ke aparat penegak hukum, APH. Barangkali baru sebagian kecil yang mencuat dari potensi masalah di internal Pemda Kota Bengkulu. Dan semua persoalan ini akan menggelinding ke permukaan. Lalu, semua ini apakah akan dibebankan kepada seorang penjabat Arief Gunadi? Kemudian akankah bertindak sebagai bemper dari kejadian ini semua? Dari redaksi Metro Update TV Jakarta dan Bengkulu, Abdul Rahman Daeng, Metri dan Julianto melaporkan. Duit dan jabatan, lalu cinta, tinggal ini
Gunadi nanti, maka program-program yang belum tuntas akan dituntaskan. Pertanyaan kedua dan yang terakhir, orang tanya Pak Wali, siapakah menurut Anda nanti setelah PJ berakhir di 2024 nanti, siapakah yang pantas mampu untuk melanjutkan pemimpin di Kota Bengkulu ini?